Baik Bapak Ibu, selamat datang di sesi yang ketiga, Membangun Pemimpin Sehat. Kali ini saya akan membantu Bapak Ibu untuk berdiskusi lebih banyak supaya bisa memahami lebih banyak tentang 5K yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tuti di sesi-sesi sebelumnya. Nah, saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membedah Alkitab Bapak Ibu, melihat 5K ini di dalam Alkitab. Apakah ayat-ayat di Alkitab mendukung 5K ini yang menyatakan bahwa 5K ini memang harusnya ada dalam kehidupan para pemimpin, harusnya dibangun oleh kita ketika kita membangun para pemimpin yang sedang kita bangun pada saat ini. Nah, Bapak Ibu akan diberikan kesempatan kurang lebih sekitar 10 menit untuk mencoba menggali isi Alkitabnya, dan kemudian Bapak Ibu boleh tuliskan dan refleksikan hal tersebut. Ibu-ibu di tempat ini juga akan mencoba melakukan hal yang sama dan membantu Bapak Ibu memberikan ide-ide kira-kira ayat-ayat apa yang bisa kita pakai untuk menyatakan bahwa kelima K ini seharusnya dibangun di dalam kehidupan para pemimpin. Oke, silahkan 10 menit dari sekarang Bapak Ibu.
Ya, masih ada waktu 5 menit, Bapak Ibu. Salah satu contoh mungkin yang bisa saya berikan di dalam komunitas, misalnya, supaya Bapak Ibu bisa menggali lebih banyak, adalah kisah tentang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia mulai mengumpulkan para murid, ya. Dia mengumpulkan massa untuk menciptakan sebuah komunitas, supaya mereka bisa melayani bersama-sama. Jadi itu ada dalam komunitas. Bapak bisa cari contoh-contoh lainnya.
Oke, sudah 10 menit Bapak Ibu. Oke, kita coba. Bapak Ibu sudah tuliskan semuanya? Ya, di tempat ini juga kita sudah coba tuliskan sama-sama. Nanti kita akan coba masukkan di sini, kita akan bandingkan dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Dan kami sarankan Bapak Ibu boleh menggali lebih banyak lagi bila ada waktunya nanti. Baik Ibu-Ibu, silahkan ada yang mau bantu tambahkan kira-kira apa yang perlu dimasukkan ke dalam bagian ini untuk menunjukkan bahwa setiap K ini ternyata wajib dibangun. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa ya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Ada lagi? Di komunitas, Iya. dari Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39 tentang mengasihi sesama manusia. kasih sesama ya. Ya. Oke, ini jelas hubungannya dalam komunitas. Kuat sekali, terima kasih. Bu Paulina, ada lagi? Di Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Efesus 4 itu di mana, Bu? Komunitas. Komunitas. Efesus 4, Ayat 11 sampai 16. iya. Bahwa kedewasaan spiritual itu adalah sebuah pengalaman bersama. Oke. Orang baru mengalami kedewasaan spiritual ketika itu dilakukan secara bersama-sama ya. Artinya bertumbuh bersama-sama secara rohani. Baik, terima kasih Bu Tuti. Ada lagi? Kristus, Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6. Kalau terpisah dengan Kristus, kita tidak akan mencapai kekekalan apapun. Tidak mencapai kekekalan apapun ya. Oke. Untuk komunitas mungkin juga jemaat mula-mula. Ah, Kisah iya. Para Rasul. Betul. Cerita tentang jemaat mula-mula ya. Para Rasul. Di Kisah Para Rasul ya. 4. Apa lagi? Untuk karakter dari Galatia 5 ayat 22 sampai 26 yang berbicara tentang buah-buah roh. Tentang buah roh, oke. Ada lagi? Filipi 1 ayat 11. Filipi 1 ayat 11 di mana, Bu? Filipi 1 ayat 11 bahwa karakter itu datangnya dari Tuhan. Ah. Iya. Ada lagi? Tentang keterpanggilan, kira-kira ayat apa yang bisa dipakai bahwa hal ini sangat penting untuk seorang pemimpin dibangun? Pengalaman Paulus mungkin waktu dipanggil untuk Paulus waktu dipanggil ya. Jadi ketika dia berjalan sendiri, arahnya ternyata berlawanan dengan apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup dia ya. Menarik sekali. juga itu apa? 1 Petrus 2. Kamu 1 adalah Petrus 2. imamat yang rajani. Oke. Ayat 9. Imamat Rajani ya. Set. Kompetensi kira-kira apa nih, Bu-Ibu? Kisahnya Daud ya. Kisahnya Daud. Dari Mazmur 78 ayat 72 bahwa dia memiliki kecakapan. Iya. Kecakapan tangan Daud ya. Bapak Ibu yang sedang mengikuti video ini dan juga ibu-ibu di sini, kita bisa melihat bahwa ternyata Alkitab dengan sangat menarik sekali mengupas bahwa kelima K ini harus dibangun di dalam kehidupan setiap orang, ya. Juga ketika kita membangun para pemimpin,
mereka perlu dibangun secara 5K, karena ayat-ayat ini dengan sangat jelas dan sangat menarik sekali membahas bahwa setiap hal ini harus dibangun. Ya, kita tidak bisa berada di luar Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa terpisah dengan Kristus. Secara komunitas kita diminta untuk mengasihi sesama kita. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama tapi kitanya jauh di tempat yang terpencil, tidak pernah berkomunikasi dengan mereka, itu tidak mungkin kita lakukan. Kita perlu dewasa spiritual dan ternyata untuk itu bisa dilakukan harus dilakukan secara bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Ini adalah contoh juga yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Menarik sekali. Karakter yang perlu dibangun adalah buah roh. Bagaimana karakter itu yang dari Tuhan, yang kita diharapkan untuk lahir, tidak bisa kita bangun sendiri. Dan tentunya akan ada dampak yang besar ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita sudah memiliki buah roh. Paulus sendiri dipanggil Tuhan, dan ternyata terlihat bahwa apa yang dia lakukan bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini menarik. Dan dikatakan juga bahwa kita adalah imamat yang rajani, bahwa kita dipanggil untuk melakukan hal tersebut. Kita juga punya kecakapan tangan, dan ada hal-hal lain mungkin Bapak bisa gali lebih banyak di kompetensi tentang ayat-ayat yang muncul di sana, mengatakan bahwa betapa pentingnya kompetensi. Ada yang bagus untuk kompetensi di 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 6. Tentang apa itu, Bu? Bahwa dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru. Ini menarik sekali. Terima kasih Bu Tuti. Bahkan kompetensi sekalipun kita harus punya, kita harus memiliki, kita harus bangun, tapi itu semua juga dari Tuhan, ya. Jadi kelihatan sekali bahwa semua hal ini akhirnya berpusatnya kemana, Ibu-ibu? Kristus, ya. Jadi menarik sekali. Bahwa 5 hal ini harus dibangun, tapi kalau ini tidak ada dalam kehidupan para pemimpin yang sedang kita bangun, rasa-rasa ini seperti yang sia-sia saja gitu ya. Ini satu hal yang sangat-sangat menarik. Nah, apa yang Bapak Ibu lihat dan Ibu-ibu tempat ini juga bisa melihat bahwa ternyata kalau kita hanya membangun para pemimpin di beberapa bagian saja, dampaknya kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak akan efektif, tidak akan lengkap, ya. Nah, bayangkan, biasanya berdasarkan pengalaman hidup kita, kebanyakan orang membangun pemimpin di sebelah mana kira-kira? Kompetensi ya. Biasanya. Lebih banyak di kompetensi ya. Kenapa kira-kira lebih banyak di kompetensi? Paling gampang, betul. Ini tinggal ngajarin, sama seperti mungkin mengajarkan matematika 5+5, orang disuruh mengingat, selesai gitu ya. Apakah berarti kompetensi tidak penting? Penting, sangat penting. Tidak ada kompetensi ini juga bingung gitu ya. Tapi ketika kita hanya fokus kepada kompetensi, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, barangkali orang akan menjadi lebih sombong ya. Karena dia merasa bahwa saya pintar, saya tahu segala-galanya. Berapa banyak pemimpin yang kita bangun pada akhirnya malah membuat kita mengalami kesedihan karena mereka ternyata di ujung-ujungnya menciptakan hal-hal yang seperti itu. Ada seorang pemimpin yang mengatakan berapa tahun terakhir mereka ternyata akhirnya dikagetkan dengan para pemimpin yang mereka bangun. Karena akhirnya yang lahir adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang penuh dengan pengetahuan, tapi miskin dengan hatinya. Nah, ini juga mungkin jadi PR, bahan refleksi buat kita ketika kita membangun para pemimpin. 5-5-nya harus dibangun, 5-5-nya harus lengkap. Nah, kita punya yang namanya alat evaluasi, Bapak Ibu. Di file yang kami kirimkan di Bapak Ibu juga kita punya namanya alat evaluasi 5K. Ini bisa diisi oleh Bapak Ibu, ya. Kami akan berikan waktu buat Bapak Ibu mengisikan alat ini. Ini akan sangat menolong sekali, ya. Bukan hanya untuk menolong diri kita untuk mengevaluasi, untuk mengenali bagian mana yang dari kita yang perlu dibangun, tapi juga bisa menolong ketika kita menilai orang-orang yang sedang kita bangun, orang-orang yang sedang kita pimpin, mana yang perlu dibangun dari mereka, mana yang menjadi kekuatan. Cara mengisinya mudah saja Bapak Ibu. Di setiap K itu ada beberapa poin yang perlu diisi, ya. Cara mengisinya hanya tinggal lihat ada kekuatan,
ada saya tidak tahu, atau ada area pertumbuhan. Kalau Bapak Ibu merasa poin tersebut adalah hal yang selalu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan Bapak Ibu yakini kebenarannya, maka Bapak Ibu bisa berikan tanda checklist di kekuatan. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak tahu sama sekali, Bapak Ibu bisa checklist tidak tahu, atau Bapak Ibu melihat bahwa ini adalah area pertumbuhan Bapak Ibu karena kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak gitu ya. Atau misalnya ada masalah dengan hal tersebut, Bapak Ibu bisa berikan tanda area pertumbuhan. Kalau Bapak Ibu tidak memahami pernyataannya, di bagian belakangnya ada ayat-ayat pendukung yang bisa menolong Bapak Ibu untuk melihat makna dari pernyataan tersebut. Ya, nah ini sangat-sangat menolong sekali karena dari sini kita akan bisa melihat area mana yang ternyata mungkin menjadi masalah dalam pertumbuhan diri kita. Juga area mana yang mungkin jadi permasalahan ketika kita membangun orang-orang yang sedang kita pimpin. Ya, saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengisinya terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu.
10 menit sudah berakhir. Kira-kira Bapak Ibu, apa perasaan Bapak Ibu ketika mengisi alat evaluasi ini? Iya, saya tidak mungkin bertanya kepada Bapak Ibu hasilnya seperti apa ya, karena ini adalah milik pribadi Bapak Ibu dan harapannya ini akan dipakai oleh Bapak Ibu setiap saat untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Tapi kira-kira bagaimana sih rasanya ketika kita mengisi hal ini? Ada yang mau berikan masukan? Ya, kalau kita betul-betul mengisinya dengan jujur, artinya kita benar-benar memikirkannya dan mencoba membaca ayat-ayat referensinya. Yeah. Ternyata hasilnya ada beberapa yang saya cukup terkejut juga, karena saya pikir itu sudah baik-baik saja, ternyata belum. Oke, menarik sekali. Terima kasih Bu Tuti. Jadi ternyata ini sangat menolong sekali ya Bu ya. Bisa ada alat ukurnya soalnya, bahwa melihat bahwa oh ternyata tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Tapi kira-kira validitasnya seperti apa Bu? Menurut saya cukup valid karena valid, ya? Ini juga yang memang sehari-hari terjadi. Iya, iya. Oke, terima kasih. Bu Paulina bagaimana Bu? Iya, saya melihat ini menurut saya baik karena poin-poinnya bisa cukup detail ya. Jadi hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya, bahwa poin-poin ini ternyata merupakan bagian yang harusnya sebagai seorang pemimpin saya pikirkan apakah saya bertumbuh atau tidak gitu di bidang-bidang ini. Selama ini mungkin saya berpikir bahwa bagian ini sama seperti Ibu Tuti, kayaknya baik-baik aja gitu ya. Dan ada hal-hal yang saya merasa saya kurang sekali. Tapi poin-poin ini secara detail membantu saya untuk melihat sebetulnya apa sih yang harus dikembangkan. Iya, iya. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu di layar, Bapak Ibu bisa melihat ada gambar tong, ya. Gambar tong yang ternyata dinding-dindingnya tidak sama panjangnya. Nah, kalau Bapak Ibu hubungkan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan dengan alat evaluasi tadi, kira-kira Bapak Ibu bisa melihat untuk mengisi tong ini supaya bisa penuh, bagian mana yang perlu kita tambah lebih baik lagi? Tentunya bagian yang paling bawah Bapak Ibu ya. Nah sama dengan alat evaluasi yang Bapak Ibu sudah kerjakan, ternyata tong ini perlu ditambal supaya bisa meningkatkan kapasitas airnya. Demikian juga dengan kita ketika kita melakukan alat evaluasi ini. Kita bisa melihat area pertumbuhan mana yang paling banyak atau kekuatan mana yang paling sedikit yang perlu kita perbaiki. Itu mungkin adalah K yang perlu kita perbaiki lebih banyak lagi, ya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita melihat di bagian Kristus, ini ada 11 poin. Sedangkan di bagian komunitas kita bisa melihat ada 12 poin. Demikian juga dengan karakter ada 11 poin, keterpanggilan 10 poin, dan kompetensi ada 13 poin. Kita asumsikan saja Bapak Ibu bahwa setiap K ini masing-masing kita hitung bagian kekuatannya. Nah, kekuatan yang mana yang paling tinggi kita anggap aman dulu untuk sementara. Tapi kita lihat K yang mana, yang kekuatan mana yang paling rendah, itu yang perlu menjadi catatan. Sebagai contoh misalnya di bagian Kristus dari 11 poin, kekuatannya ternyata hanya 5 ya. Kemudian di komunitas kita punya kekuatan ada 11. Di bagian karakter kekuatannya ternyata kita bisa temukan ada 9. Di keterpanggilan kita ada 7. Di kompetensi kita wah lengkap deh, pokoknya hampir semuanya ada 12. Kira-kira bermasalahnya di mana Bapak Ibu? Di yang paling kecil tadi ya, yang Kristus yang hanya 5. Nah, artinya apa? Kita bisa lihat, berarti bagian K yang ini, K yang Kristus yang harus kita perbaiki. Sama seperti di gambar tong yang tadi. Ini harus kita benahi terlebih dahulu. Ya. Jadi kita bisa menolong diri kita untuk bisa melihat, oh jangan-jangan ini akar permasalahannya. Demikian juga kita membangun orang-orang yang sedang kita pimpin. Jangan-jangan di K yang itulah yang jadi masalah. Seringkali ketika kita membangun seorang pemimpin, kita pikir mereka punya masalah dan kemudian langsung kita berikan pelatihan. Apapun pelatihannya kita berikan. Padahal mungkin tidak sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya masalahnya seperti tadi, masalahnya di Kristus. Kita berikan pelatihan kompetensi. Ya sampai kompetensinya lebih di atas 100% juga ya, masalahnya tidak pernah terselesaikan. Alat ini menolong kita untuk melihat bagaimana
pemimpin itu punya kebutuhan. Dan ini juga bisa dipakai dengan cara yang unik. Bapak Ibu bisa menilai mereka dengan alat ini, orang tersebut juga bisa menilai dirinya sendiri dengan alat ini, kemudian rekan-rekannya juga bisa menilai dengan alat yang sama. Ya, kemudian itu bisa digabungkan dan kompil dan lihat hasilnya, diharapkan validitasnya akan lebih kuat. Ini akan sangat menolong sekali. Kami punya websitenya, namanya evaluasi5k.com. Bapak Ibu bisa menemukannya secara digital, alat evaluasi ini, dan bisa juga ada alat-alat bantunya yang kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menolong mereka mengalami pertumbuhan. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata kita membutuhkan 5K untuk membangun para pemimpin. Nah, sekarang coba kita lihat dari setiap program yang pernah kita ikuti. Ya. Apakah program-program yang pernah kita ikuti juga mengarah kepada 5K ini? Atau mungkin kepada beberapa bagian dari K ini? Nah, Bapak Ibu boleh evaluasi, kira-kira ingat mungkin program-program pelatihan yang Bapak pernah ikuti 1 tahun terakhir. Pikirkan saja satu hal yang menarik buat Bapak Ibu program tersebut. Kemudian Bapak Ibu petakan K mana yang masuk ke dalam program pelatihan tersebut. Ya, apakah misalnya, oh itu Kristus dan komunitas, atau oh lima-limanya, atau oh hanya kompetensi. Silahkan. Idenya adalah untuk membantu Bapak Ibu mencoba memetakan bagaimana pelatihan tersebut. Dan pertanyaannya adalah, apakah dampaknya ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan tersebut? Apakah betul memang mengarah sesuai dengan K yang tadi Bapak Ibu sudah sebutkan, atau melahirkan K yang lain? Ya, silahkan Bapak Ibu, saya berikan waktu kurang lebih 2 menit untuk merenungkannya. Baik Bapak Ibu, gimana? Sudah selesai merenungkannya? Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu temukan? Ibu-ibu yang di sini juga mungkin bisa membagikan program pelatihan apa yang terakhir diikuti dan dampaknya apa buat hidup ibu-ibu sekalian, karena menyentuh K yang mana? Silahkan, ada yang mau berbagi. Seminar kaum ibu. Oke. Topiknya mendampingi anak di masa pandemi. Waduh, kekinian ya topiknya ya. Mendampingi anak ya. Mendampingi anak semasa pandemi. Oke. Kira-kira K apa Bu yang disentuh? Kompetensi. Kompetensi. Mengajarkan kita untuk caranya menangani anak ketika bosan dengan sekolah online.
bagaimana ketika anak bosan di rumah terus. Oke. Jadi itu juga menambah pengetahuan. Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti. Jadi ternyata kita bisa lihat seminar kaum ibu jelas tujuannya sudah jelas mendampingi anak semasa pandemi, ya. Yang dibangun adalah kompetensinya. Sehingga bagaimana menolong anak-anak semasa pandemi tidak bosan di rumah, bagaimana mungkin bisa membuat mereka tertarik, tetap bisa di rumah dan bisa belajar dengan baik gitu ya Bu ya. Oke. Ibu ada mungkin yang ditemukan sesuatu? Iya, saya mengikuti satu pelatihan tentang manajemen konflik. Oh, manajemen konflik. Ya. Oke. Ya, awalnya saya pikir itu hanya akan menambah satu sisi dari kompetensi saja, gitu ya. Oke. Karena bicara manajemen artinya bagaimana strateginya menyelesaikan konflik. Tapi kemudian saya melihat bahwa ini juga berhubungan dengan komunitas ya. Oke. Karena artinya tidak terlepas konflik itu pasti berhubungan dengan orang satu dengan yang lain atau kelompok satu dengan yang lain, bahkan mungkin di dalam keluarga juga. Gitu. Jadi ternyata saya melihat dua hal ini ada di sana. Dirasakan sekali Ibu ya bahwa kompetensi dibangun tapi juga komunitas juga ternyata terjadi di sana ya, ada K yang bertumbuh di sana. Oke, menarik sekali. Nah, Bapak Ibu di rumah juga mungkin sudah mencoba membedah dan menemukan ada K-K tertentu yang muncul. Apakah 5-5K-nya harus wajib dalam setiap kegiatan harus ada? Tidak, karena semua tergantung dari tujuan kegiatan tersebut diadakan ya. Kalau tujuannya contoh seminar kaum ibu ini adalah untuk mendampingi anak semasa pandemik, memang tujuannya adalah supaya para pesertanya memiliki kompetensi untuk melakukan hal ini, tujuannya tercapai ya. Kalau manajemen konflik adalah tujuannya supaya mereka punya kompetensi dan supaya mereka merasakan di dalam komunitas sehingga belajar manajemen konflik lebih kuat, tujuannya tercapai ya. Nah, ini bisa kita bedah. Demikian juga dengan semua kegiatan yang pernah Bapak Ibu alami. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan kegiatan yang pernah Bapak Ibu buat ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah membuat kegiatan-kegiatan yang ada dalam gereja atau di kegiatan-kegiatan di pelayanan Bapak Ibu yang lainnya, apakah kita menemukan ada K yang muncul di sana? Misalnya Bapak Ibu melakukan satu contoh bikin retreat pasutri. Apakah Bapak Ibu punya satu goal, satu tujuan sesuai dengan K yang mana yang ingin Bapak Ibu capai? Nah, Bapak Ibu boleh bedah, saya kasih waktu lagi Bapak Ibu kurang lebih sekitar 3 menit untuk membedahnya. Dan kemudian temukan K yang mana yang Bapak Ibu sebenarnya menjadikan tujuan buat K itu. Dan kira-kira apa alasannya? Ya, apa alasannya Bapak Ibu melihat bahwa hal tersebut berhasil dibangun? Misalnya Bapak Ibu lihat contoh yang di sini dalam seminar kaum ibu, dilihat kompetensinya. Kalau misalnya ini karya Bapak Ibu ya, contoh ya, karya Bapak Ibu adalah mendampingi anak semasa pandemi, Bapak Ibu katakan kompetensi, apa alasannya bahwa ini berhasil dicapai? Begitu Bapak Ibu ya, silahkan 3 menit dari sekarang.
Baik Bapak Ibu, setelah mencoba mengevaluasi program kegiatan yang pernah Bapak Ibu buat dan yang mungkin yang pernah Ibu-Ibu buat, apakah menemukan ada tujuannya itu masuk ke dalam K tertentu? Dan apakah Bapak Ibu bisa melihat bahwa itu berhasil dicapai? Apa alasannya? Bapak Ibu bisa coba gali dan tuliskan sebagai bahan buat refleksi. Tapi mungkin Ibu-Ibu di sini juga ada yang pernah buat sebuah kegiatan dan kemudian melihat ke mana ternyata yang dicapai dan apakah itu memang berhasil dilakukan. Mungkin ada yang mau sharing. Kegiatan pemahaman Alkitab untuk kelompok kecil. Ya. Untuk kelompok kecil Ibu ya? Oke. Kami lagi membahas satu kitab, yaitu kitab Nehemia. Iya. Hak yang mau dibangun pertama tentu saja Kristus. Oke. Karena dengan memahami firman Tuhan dari Nehemia, dia akan terbangun hubungannya dengan Tuhan seperti apa. Tetapi juga dibangun juga komunitasnya, karena sekarang ini yang terjadi adalah di tim kecil itu jadi rutin saling mendoakan. Oke. Karena di dalam pemahaman Alkitab itu ada sharing tentang pergumulan masing-masing sehubungan dengan topik yang dibahas pada waktu itu dari kitab Nehemia. Jadi ada saling mendoakan. Kemudian ada beberapa orang yang merasa bahwa dia semakin dipertajam panggilannya. Oh. Keterpanggilannya di ini ya. Dan juga keterampilannya ketika dia diperhadapkan pada situasi yang mirip dengan yang dibahas di dalam kitab Nehemia itu. Oke. Jadi punya bekal dari situ ya Bu ya? Iya, dia jadi tahu bagaimana harus menghadapinya. Misalnya contohnya ketika membahas bagaimana Nehemia berespon terhadap ancaman dari Sanbalat dan Tobia. Itu bicara soal bagaimana memanage ancaman yang dari luar. Nah, ada beberapa peserta yang mengalami hal yang sama. Nah, dari pemahaman Alkitab itu kemudian minggu depannya dia sharing tentang bagaimana kemudian dari pembelajaran itu dia terapkan ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan dia di tempat kerja. Oke, menarik. Terima kasih Bu Tuti. Jadi menarik sekali ya, dari sebuah PA tentang Nehemia yang dibangun ternyata ada 4K ya. Bagaimana hubungannya dengan Kristus, mereka ternyata akhirnya menggali hubungannya dengan Tuhan lebih dalam lagi. Mereka bahkan saling mendoakan, ada sharing pergumulan di sana. Kemudian ada yang dipertajam panggilannya, bahkan ada yang punya bekal. Salah satu contohnya adalah mengelola ancaman tadi, dan kemudian dia juga berbagi lagi, sharing lagi dalam komunitas ya, sehingga saling menguatkan. Oh, menarik sekali. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa satu topik PA bisa mencakup ada banyak hak, tergantung dari tujuannya. Ya, tergantung dari tujuannya yang mana yang mau dibangun. Kalau itu tidak mau dibangun, ya mungkin bagian itu memang sengaja tidak kita sentuh. Tapi kalau kita membangunnya, yang perlu kita ingat adalah pastikan bahwa K tersebut memang terbangun. Contoh yang tadi Bu Tuti sampaikan adalah misalnya PA ini bukan hanya sekedar bicara tentang kompetensi, bukan hanya bicara soal tentang Kristus, tapi juga secara komunitas. Kenapa? Karena terjadi sesuatu di dalam komunitasnya. Ya, bukan hanya bicara soal Kristus, komunitas, dan kompetensi, tapi juga ternyata keterpanggilannya juga dibangun. Karena ada orang yang merasa dipertajam panggilannya lebih lagi. Nah, ini satu hal yang sangat menarik sekali. Jadi ini salah satu contoh yang bisa kita pakai untuk melihat bagaimana setiap kegiatan kita ini dibangun di KK tertentu sesuai dengan agenda kita. Ada dari Bapak Ibu mungkin yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Atau perlu kita diskusikan? Bagaimana cara membangun atau membuat program yang bisa mencakup 5K itu? Ya, menarik. Dari tadi
dari awal, dari sesi pertama sampai sekarang kita masih membahas tujuan ya. Sekarang pertanyaan Bu Tuti, bagaimana membangunnya? Nah, Bapak Ibu ingat tadi di halaman 16 kalau nggak salah ya. Coba kita lihat sama-sama di halaman 16, ya betul. Di halaman 16 ada 3 komponen dalam pengembangan pemimpin. Nah, dari tadi kita baru membahas satu, bicara soal tujuan. Ya, kita baru membahas tujuannya. Nah, nanti di sesi yang keempat kita akan membahas lebih banyak tentang prosesnya, ya. Bagaimana sih prosesnya supaya kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang seperti ini, ya. Dan nanti di sesi kelima dan keenam kita akan membahas bagaimana merancangnya supaya proses ini bisa dipastikan berjalan dengan baik. Nanti kita akan masuk ke sana di sesi yang keempat. Untuk itu mungkin Bapak Ibu boleh refleksi sejenak, tenang sejenak untuk melihat apa yang pernah Bapak Ibu sudah alamin, melihat semua 5K yang sudah terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan dalam hidup orang-orang yang sedang Bapak Ibu pimpin. Kita akan masuk ke dalam sesi yang selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu.